tapi ini mic-nya ya. Oke, assalamualaikum. Jadi sebelum masuk ke videonya gue ada yang mau gue ada pengumuman headset. Jadi sebelum masuk ke ini pengumuman. Oke, jadi sebelum masuk ke videonya gue ada pengumuman dulu ya. Jadi mungkin kedepannya itu gue bakal rada susah konten karena ada yang gue pakai buat ngedit itu PC maksudnya ya, itu dibawa ke sekolah. Buat apa? Buat belajar gitu loh. Kan gue TKJ, kan gue jurusannya TKJ, jadi mesti pakai komputer gitu ya. Tadi gue juga udah selesai masang kabel ya. Sekarang ini gue lagi ngedit konten Spiderman ya, yang ini. Oke, jadi itu aja yang mau gue kasih tahu ya. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Sekarang kita masuk ke kontennya. Oke, assalamualaikum, kembali lagi sama gue Adim. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya, gue itu ada janji sama kalian kalau video yang ini itu tembus 50 like, gue bakal ngasih tutorialnya. Dan sekarang itu udah tembus berapa ya? Lebih bahkan lebih 50 like gitu ya. Thank you bet cuy. Nah oke, tapi sebelum itu kita intro dulu. Nah, tapi sebelum masuk ke tutorialnya, gue pengen kenalin dulu sama kalian ya. Jadi gue punya ini cuy. Jadi ini hadiah dari mama gue ya, kursi gaming. Wes. Ini turun kok kursi gaming. Hadiah ulang tahun cuy. Jadi kemarin itu gue pengennya beli kursi direktur ya, tapi pas gue awalnya gue kan lihat-lihat tuh di Google harga kursi direktur murah-murah cuy. Itulah alasan kenapa gue pengen kursi direktur. Pas gue datang ke tokonya, pas tanya kan, nih yang ini harganya berapa? 3 juta. Dalam hati gue kok mahal gitu. Jadi ya udah belinya kursi gaming ya. Kenapa warna hitam ya? Karena biar mirip sama kursi direktur. Nah, supaya kesan gamingnya gak hilang, gue pilih yang ada warna abu-abunya. Jadi udah kayak gamers banget kan. Kok bahas kursi gaming? Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya ya. Tapi sebelum itu kalian mesti siapin dulu bahan-bahan buat ngeditnya ya. Bagi kalian yang belum punya, kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Untuk passwordnya nanti ada di video ini. Jadi lu tonton aja dari awal sampai akhir. Untuk bahan-bahan syutingnya itu gua pakai tripod ya, biar gak gerak aja sih. Kalau lu pakai tangan kan kayak tremor tuh. Terus gua juga pakai kamera dari HP ya. Untuk pijakannya gua pakai kursi. Jadi ya bahannya ada 3 tuh, tripod, kamera, sama kursi. Oke, untuk cara syutingnya kayak gini. Nah, kalau udah kelar syutingnya ya, kita sekarang masuk ke KineMaster. Nah oke, kalau lu udah masuk ke KineMasternya ya, seperti biasa kita bikin project baru aja. Caranya seperti biasa ya, pasti kalian sudah hafal gimana cara gua ngomongnya ya. Pencet tanda tambah yang ada di samping kiri ini, terus kalian pilih rasio yang sesuai dengan kalian inginkan. Di sini gue pilih 9:16 ya. Kenapa? Karena gue pengen video ini itu diupload di TikTok, YouTube Reels, Instagram Reels ya, sama YouTube Short. Oke, jadi di sini gue pilih yang 9:16. Tapi kalau pengen yang 16:9 nggak apa-apa, sama aja. Jadi gue bikin backgroundnya itu sebenarnya gue bikin backgroundnya itu 16:9 ya, tapi di zoom jadi 9:16. Oke. Nah, terus kalian impor hasil rekaman yang tadi ya. Nah, oke, gue udah dapet ya, ini dia set. Nah, jadi ini ya. Tadi itu gue di akhir ya yang seriusnya. Awal-awalnya gue cuma bercandaan doang pak. Nah kan, dadah. Nah kayaknya dari sini ya, kita potong dulu. Set. Nah, terus cari akhirnya ya. Nah oke, di sini ya, potong aja. Set. Nah, kalau udah lu cari lagi pas dimana tangannya itu naik ya.
jadi pas kayak gini. Nah ya, jadi pas gua pas di sini aja dah. Kalau lo udah dapet ya di mana bagiannya, lo potong aja ke kiri ya. Nah oke, udah ini ya, kalian tinggal ekspor aja. Kita tinggal hilangin backgroundnya aja ini ya. Jadi ini buat yang transformasinya jadi Spider-Man. Cara ekspornya kalian pencet tanda panah ya yang ada di samping kanan atas itu. Terus kalian ekspor. Untuk resolusinya terserah kalian ya, terserah kalian aja semuanya. Untuk frame rate-nya sama aja terserah. Tapi di sini gue pilih yang 1080 60 fps ya. Oke, kita ekspor. Nah kalau udah lo ekspor ya, sekarang kita tinggal hilangin aja backgroundnya ya. Nah untuk hapus backgroundnya ini gue pakai CapCut ya. Tapi kalau kalian pengen pakai website kayak gue dulu ya, terserah kalian, bisa ya, bisa aja. Jadi intinya ubah backgroundnya jadi warna hijau gitu doang ya. Masuk ke CapCut. Nah oke, terus new project, terus impor video yang udah kita potong tadi ya. Oke, ini dia ya, gue udah dapet. Kalau udah dapet lo masukin terus add ya. Nah kalau udah lo pencet videonya, terus remove background ya. Udah deh, lo tunggu aja ini sampai akhir. Nah kalau udah ada tulisan background removed kayak gitu ya, itu artinya backgroundnya udah dihapus. Sekarang kalau udah, kita keluar ya. Terus lo geser, cari yang namanya canvas ya. Terus color. Nah di sini ubah backgroundnya itu jadi warna hijau. Nah jadi green screen gitulah. Nah oke, udah selesai ini ya. Jadi gitu doang sih, simple kan. Coba ya kita lihat dulu. Nah kan bagus dia ngehapusnya CapCut ini. Ini kita hapus. Nah oke, kalau udah kayak gini ya, tinggal lo ekspor aja. Caranya lo pencet tanda panah yang ada di samping kanan atas itu. Udah deh, tinggal tunggu aja. Nah oke, udah ya, done. Sekarang kita masuk ke KineMaster. Nah oke, sekarang kita udah di KineMaster ya. Sekarang kita tinggal bikin project baru aja. Kenapa project baru? Karena biar gak hambur cuy. Hambur bahasa Indonesianya apa ya? Oke, caranya seperti tadi ya. Pencet tanda plus yang ada di samping kiri ini. Terus kalian pilih rasio sesuai yang awal tadi, 9:16 ya. Terus kita impor backgroundnya. Nah bagi kalian yang belum download backgroundnya itu ya, kalian bisa download, linknya di deskripsi. Untuk passwordnya ada ya, jadi lu tonton aja sampai akhir. Oke lanjut ya, kita cari backgroundnya. Nah ini dia ya, gue udah dapet. Kalau udah dapet kita tinggal impor aja ke timeline. Set. Nah kalau udah ya, ini kita kali dulu. Nah ini kan udah diimpor nih. Nah terus lu cari bagian yang ada petirnya ya. Jadi maksud gue itu yang terang gitu ya. Nah kayaknya di sekitaran sini ya. Nah gue di sini aja nih. Kita potong ke kiri. Nah terus geser ininya. Nah kayak gitu ya. Nah ini kan backgroundnya rasionya masih 16:9 atau landscape ya. Gimana cara bikin rasio backgroundnya ini jadi 9:16 atau portrait? Caranya lu pencet backgroundnya, terus lu scale atau zoom ya, sama aja. Nah ini jangan lupa sama dengannya lu aktifin. Terus lu zoom sampai tengah cuy. Nah oke, jadi gue ada sedikit tips ya bagi kalian yang ragu gitu, ini udah di tengah atau belum gitu ya. Nah gue ada tipsnya. Caranya bentar nih, kita keluarin dulu. Nah caranya lu pencet layer, terus media ya, terus lu masukin background yang warna putih atau hitam ya, terserah. Gue di sini pilih warna hijau ya. Ntar dulu ini previewnya kita besarin dulu ya. Nah kan jadi kalau kayak gini kita bisa. Tahu ini di tengah atau belum. Nah dengan bantuan solid color ini ya, kita jadi bisa tahu ini di tengah atau belum. Kalau gue sih kayaknya ini masih agak miring ke kiri ya, jadi gue pengen pasin dulu. Ini kita zoom lagi ya, pokoknya sampai mentok baru lu pasin ke tengah ya. Nah oke, kayak gini ya. Kalau udah lu centang baru lu hapus solid colornya. Nah ini kan backgroundnya udah jadi nih, udah di tengah dia ya. Sekarang kita tinggal masukin video yang backgroundnya udah kita jadiin green screen tadi. Caranya lu pencet layer, terus media, terus lu cari di mana letak videonya ya. Kalau gua kan dari CapCut tuh, jadi bisa keluarnya itu antara di kamera atau di folder tertentu dari CapCutnya ya. Jadi gua cari dulu. Nah ini dia ya, gua udah dapet. Jadi filenya ini file video maksudnya. Jadi videonya ini ada di folder kamera ya. Kita impor, set. Nah
Sekarang kita tinggal hilangin black screen. Kok gue salah-salah mulu ya? Nah sekarang kita tinggal hilangin green screennya ya. Caranya lo pencet chroma key, ininya lo aktifin, terus untuk maskingnya lo bisa atur-atur sendiri ya. Gak usah rapi-rapi banget, yang penting ininya hilang, green screennya hilang ya. Nah kayak gini tuh. Nah tuh sebenarnya gak rapi sih. Tuh di tangannya lo bisa lihat. Nah yang kayak gitu gak apa-apa ya, karena kita bakal jadiin objeknya ini warna hitam. Nah caranya ya lo geser ke bawah, cari yang namanya adjustment. Terus untuk brightnessnya lo turunin. Nah sekarang sudah hilang tuh ya. Oke, ini lo centang dulu. Nah langkah selanjutnya kita bakal ngepasin sama backgroundnya. Tapi ini agak ribet. Kenapa gue bilang agak ribet? Karena warna objeknya sama warna backgroundnya itu ya sama hitam gitu loh. Jadi gimana nih cara ngatasinnya biar gak sama-sama hitam? Jadi ini tips ya. Lo pencet backgroundnya, terus cari yang namanya adjustment. Nah brightnessnya lo naikin, ngek. Nah kayak gitu ya. Jadi background sama objeknya itu nggak nyatu banget. Backgroundnya lebih ke abu-abu ya. Ini bisa lo centang. Sorry gue lupa nge-mute suaranya ya. Yang ini juga kita mute. Oke. Sekarang kita tinggal cari momen dimana petirnya, dimana kilatnya itu muncul ya. Ini kita play dulu. Oke, kayaknya gue di sekitaran sini aja dah. Sini ya. Nih pas di detik ke-6. Oke. Kalau udah dapet, lo pencet backgroundnya, lo potong ke kiri. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian yang objeknya ini berdiri. Oke, sini ya. Udah deh kita pasin aja sama ini, sama backgroundnya. Oke, kayak gitu ya. Nah kalau udah lo bisa play dulu buat ngeliat ya. Wes, kayak gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita bakal masukin tentakelnya ya. Tentakel bukan sih namanya, gue lupa dah. Ntar ada lah tulisannya ya. Caranya lu pencet layer, terus media. Nah terus lu cari di mana lu ngeletakin green screen tentakelnya ya. Bang, kok gue gak ada green screennya bang? Ya iyalah, lu download dulu ya green screennya, linknya di deskripsi cuy. Untuk passwordnya ada di video ini, jadi lu tonton aja dah dari awal sampai akhir. Oke. Suara gue hampir habis bos. Nah oke, ini dia ya, gue udah dapet tentakelnya. Jadi ada dua versi. Nah jadi ada dua versi tentakel ya. Ini pun gue namain tentakel, sebenarnya namanya bukan tentakel cuy. Apa ya, gue lupa dah. Oke, jadi untuk bagian part 1 gue pilih yang tentakel versi 2 ya. Terserah sih lo mau yang mana ya. Tapi di sini gue pilih yang versi 2. Oke, ini kita bisa zoom dulu ya. Ini kita geser sampai tentakelnya muncul. Nah, di sini ya, potong ke kiri. Oke, ini geser ke awal. Nah, sekarang kita tinggal hilangin green screen-nya. Caranya sama kayak tadi, lu pencet green screen-nya, terus chroma key ininya lu aktifin, udah deh kayak gitu doang ya. Untuk maskingnya biarin aja, kita keluar terus cari yang namanya adjustment, brightness-nya turunin, mantap. Ya udah deh, tinggal kita pasin aja, pergi ke akhir ya, ke sini. Nah terus lu potong deh di sini ke kiri, kanan. Set, ini backgroundnya bisa lu potong juga ya, karena kita tidak perlu. Ya udah deh, tinggal lupasin aja sama objeknya kayak gini ya. Wah, jadi kayak goal. Nah nih anggap aja udah pas ya. Sekarang kita tinggal nge-tracking tentakelnya. Waduh bang, kita pasti nge-tracking segala sesuatu. Ya masa coba lo bayangin ya, misalnya kita play dari sini ya, itu tiba-tiba nongol di atas, itu gimana ceritanya bos? Ya aneh kan, jadi kita mesti tracking dulu dari dia jongkok. Nah oke, cara nge-trackingnya ya, lo pergi ke akhir, terus lo pencet tanda kunci yang ada di samping kiri. Nah terus tambah, geser sedikit-sedikit sampai dia mau jongkok. Nah ini kan tuh gerak tuh. Nah tuh gerakan lo tandain di sebelum dia gerak. Nah kayak gitu ya. Ini bisa lo zoom timelinenya biar gampang. Geser lagi. Nah oke, nah di sini lu geser tentakelnya ngikutin bahunya ya. Geser lagi. Nah, itu kan dia turun tuh. Lu bisa geser ke bawah. Nah, dia ngikutin kan? Oke. Geser lagi sini ya.
Nah oke, geser lagi. Kok naik? Turun ya. Nah kayak gini ya, geser lagi. Habis kayaknya Pak ya. Nah ya udah. Nah di sini lo bisa turunin ininya, lo bisa scale down sampai hilang di belakangnya ya. Oke, coba kita play. Oh itu tuh ada yang miss, ada yang miss pas di sini kayaknya ya. Nah itu tuh. Oke, coba kita play. Nah udah mantap ya. Oke, udah selesai nih. Kita tinggal ubah brightness backgroundnya ke awal. Oke, kayak gini. Sekarang kita tinggal ekspor videonya. Caranya lu pencet tanda ekspor yang ada di samping kanan atas. Terus lu ekspor. Untuk resolusinya terserah lu ya. Untuk frame rate-nya sama terserah lu ya. Terus ekspor. Nah oke, untuk part 1 kita sudah done ya, kita udah kelar untuk part 1. Sekarang kita lanjut ke part 2. Nah untuk part 2 ya, kita masuk ke project tadi aja. Kita masuk dulu ya. Kenapa gue nyuruh kalian buat masuk ke project ini lagi ya, karena intinya sama aja kita pakai bahan-bahan yang ini juga. Jadi daripada repot bikin project baru terus kita mesti impor backgroundnya lagi, terus kita ubah brightness backgroundnya, kita mesti impor objeknya ya, orangnya, terus kita mesti impor tentakelnya lagi. Ribet Pak kalau gitu. Jadi mending kita pakai yang sudah ada aja gitu lah ya. Oke, untuk part 2 ya, lu pencet backgroundnya, terus brightnessnya ya lu naikin sama kayak tadi. Nah terus lu zoom out backgroundnya ya. Kalau lu susah nih ngezoom outnya nih, kan layarnya kecil nih, lu bisa pencet aja ini. Nah jadinya dia gede. Kok kecil? Nah jadinya gede. Nah terus lu scale up backgroundnya ya sampai Tower Avengers kelihatan sama Menara Eiffelnya kelihatan. Kok Menara Eiffel? Patung Liberty maksudnya. Nah sekarang kita tinggal nge-scale up objeknya juga ya. Dia ngikut ceritanya. Oke, pergi ke akhir. Zoom out. Pastiin di tengah ya, di tengah menaranya. Gue gak tahu ini menara apa. Nah sekarang tinggal tentakelnya. Nah untuk tentakelnya ini terserah lo ya, lo mau ganti jadi versi 1 atau mau tetap di versi 2 yang ini ya. Kalau gue sih gue ganti biar beda aja gitu kesannya ya. Kita hapus Pak ya. Nah kita masukin tentakel yang versi 1. Layar, media, terus bahan-bahan. Nah ini dia ya. Kita impor. Sekarang ngilangin green screen-nya. Caranya sama, chroma key ininya aktifin. Oke udah ya, itu biarin aja. Terus pergi ke adjustment, brightness-nya turunin. Nah terus pergi ke akhir, ininya kita potong ke kiri, baru kita pasin sama orangnya. Nah mantap udah kayaknya. Oke kelar ya. Sekarang tinggal naikin brightness backgroundnya. Oke kelar ini udah. Kita tinggal ekspor ya. Cara ekspornya sama kayak tadi ya, lu pencet tanda yang di atas, terus ekspor sesuai sama yang di awal tadi. Oke udah kelar untuk part 2. Sekarang kita lanjut ke part 3. Nah untuk part 3 sama ya, kita pakai project yang tadi aja, karena pada intinya kita sama aja pakai bahan-bahan itu juga gitu loh. Kita masuk dulu. Oke untuk part 3 cara bikinnya, brightness-nya kita naikin dulu ya ke 100. Nah ini kita besarin dulu. Terus lu zoom backgroundnya sampai mentok. Nah sampai mentok kayak gini ya. Lu geser ke samping kayak gini. Kalau udah lu centang, baru pergi ke akhir, pasin objeknya sama backgroundnya ya. Oke di sini. Sekarang tinggal ngepasin tentakelnya. Terus kebesaran lu ya. Nah di sini ya. Kalau udah centang. Nah ini nih yang bikin beda sama part-part yang tadi ya. Di sini kita masukin Doctor Strange. Caranya lu pencet layer, terus media, terus bahan-bahannya ya. Ini dia Doctor Strange-nya. Set. Nah, ntar dulu ini kita kecilin lagi. Terus lu pergi ke bagian pas orangnya ini diem ya. Nah di sini lu tandain
baru lu pergi ke Doctor Strange-nya, lu pasin sama tanda lu tadi. Nah kayak gitu ya. Ini akhirnya bisa lu potong biar gak buang-buang. Udah gak ngaruh sih. Sekarang lu tinggal pasin aja Doctor Strange-nya di atas sini ya. Nah terus lu pergi ke blending, ubah jadi soft light ya. Untuk kapasitasnya lu bisa turunin aja jadi 50. Terus ke adjustment, brightness-nya lu turunin. Nah, kalau udah lu pergi ke yang namanya in animation. Geser ke bawah, cari yang namanya slide up. Nah, untuk waktunya lu biarin aja ya. Sekarang kita lihat dulu previewnya ya. Ininya brightness-nya turunin jadi ke awal. Dari sini ya. Oke mantap. Oh ya gue lupa nganimasiin Doctor Strange-nya pak. Caranya lu pencet tanda kunci yang ada di samping kiri. Terus ya udah deh lu geser-geser aja kayak gini ke atas misalnya, terus ke bawah gitu ya, terus ke akhir langsung kemana gitu, ke sini misalnya. Jangan sini ya gitu ya. Coba kita lihat dulu biar Doctor Strange-nya gerak gitu loh. Nah oke kayak gitu ya. Nah ini udah kelar ya untuk part 3. Tinggal ekspor aja. Samain resolusinya sama yang kayak part 1 sama 2 ya. Oke. Nah untuk semua part udah kelar ya. Sekarang kita tinggal ngegabungin ketiganya. Bikin project baru. Caranya sama kayak yang di awal tadi ya. Lu pencet tanda plus yang dari samping kiri ini. Terus lu pilih rasionya. Set. Nah terus masukin video lo yang original. Nah ini ya, kita impor. Nah kalau udah lu impor, cari di mana lu standby. Sini ya, potong ke kiri. Ntar dulu mundur dikit. Kita play dulu sampai objeknya ngangkat tangan ya. Oke ya kayak gitu. Kalau udah dapet, lu potong aja sisanya. Set. Nah, lu centang ya. Nah terus langkah selanjutnya lo masukin background hitam ya. Caranya lo pencet media. Nah di sini ada background. Terus lo pencet background, pilih yang warna hitam. Ini panjangin aja gak apa-apa ya. Terus kita masukin video yang part 1. Caranya lo pencet layer, terus media, export. Nah di sini ada yang part 1, ini part 1, ini part 2 ya, ini part 3. Oke yang ini ya part 1. Lo impor ke timeline. Nah kalau udah lu impor, lu cari yang namanya alpha atau opasitas ya. Lu turunin jadi 70 dulu ya, nanti kita otak-atik lagi. Kalau udah lu centang, lu geser ke depan. Nah kayak gitu ya. Terus lu pasin video yang original sama yang udah diedit ya. Nah oke, tinggal ngepasin tangannya aja. Nah mantap udah ya. Nah kalau udah dapet ya lu naikin opasitasnya ke 100. Baru lu pergi ke awal. Nah di sini kita bakal ngasih efek zoom out ya. Tapi sebelum itu kita naikin dulu brightnessnya biar gak ribet. Kelebihan pak. 1 oke. Nah kalau udah baru kita kasih efek zoom outnya. Caranya lu pencet tanda kunci di awal ya, di awal, terus pergi ke akhir. Nah di akhir sini hilang. Jangan terlalu akhir ya, di sini aja lu zoom out. Nah sampai ya kira-kira kayak gitulah. Kalau udah lu centang, baru brightnessnya lu turunin lagi. Sekarang lu pencet background hitamnya ini, baru lu potong ke kanan. Kalau udah centang, nah selanjutnya kita bakal impor yang part 2 sama part 3. Caranya lu pencet media, terus ekspor. Nah yang part 2 ya, yang ini part 3. Oke kalau udah, ini sebenarnya udah kelar untuk videonya. Kita tinggal masukin aja audionya. Bagi kalian yang belum punya audionya ya, kalian bisa download aja, linknya di deskripsi. Untuk passwordnya bukannya udah gue bilang ya di Oke lanjut ya, kita masukin audionya. Lu pencet audio, terus lu impor sound effect Hello Peter dari Dr. Octopus ya. Ini dia. Be careful what you wish for, Parker.
Nah jadi yang itu ya, lo impor. Nah di sini lo pasin aja deh sama sound effect-nya. Oke, suaranya kegedean ya. Nah ini lo potong aja pas di sini. Nah di sini lo potong aja ya di sini. Nah terus lo majuin, cari sampai ada suara Dr. Octopusnya ya, sampai Hello Peter, Hello Peter. Nah sampai itu ya. Nah untuk bagian yang sebelah sini ini tidak diperlukan, jadi kita hapus aja ya dengan cara dipotong ke kiri. Oke. Baru kita pasin aja sampai transisi antara video yang original sama yang udah diedit ya. Di sini kayaknya. Nah karena bagian sini tidak diperlukan ya, yang kita perlukan hanya suara Hello Peter-nya doang. Jadi kita buang aja ya. Caranya ya udah dipotong ke kanan ya. Nah kalau udah dapat kita play dulu. Oke di sini kayaknya ya. Lu geser sound effect Hello Peter-nya sampai sini. Oke selanjutnya kita bakal masukin backsound-nya. Audio, terus lu geser ininya sampai huruf S. Nah ini dia ya, Spider-Man No Way Home. Lu impor ke timeline. Terus lu zoom out aja timelinenya, lihat spektrum backsoundnya ya. Cari bagian yang backsoundnya itu mulai bassnya ya. Biasanya sih di awal menit, di sekitaran sini nih. Kalau udah dapet, lu pencet aja backsoundnya, terus lu potong ke kiri. Nah baru lu pasin deh sama videonya. Coba kita play dulu ya. Sini nih ya, pas di sini nih. Nah oke, ternyata pas di sini ya yang bassnya itu masuk. Lu potong aja, ini gak perlu ya. Untuk bagian kiri ini tidak diperlukan, jadi kita buang aja. Nah kalau udah dapet, lu geser backsoundnya sampai transisi antara video yang original sama yang udah diedit ya. Jadi lu pasin aja sama backsoundnya. Oke, kita ini fullin dulu. Kita coba ya. Nah, kayaknya kurang sih. Majuin dikit. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini kita pasin lagi. Nah, sekarang kita tinggal bikin backsoundnya itu dari yang awalnya itu pelan ya, terus nyaring, dan masuk bass, boom gitu ya. Oke, caranya lu pencet backsoundnya, terus amplop volume ya, yang ini. Terus lu tandain di awal, baru lu pergi ke bagian sini ya, antara dua ini. Lu tandain di sini. Nah, pergi lagi ke awal, volumenya lu kecilin sampai 0. Oke, kita play dulu. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Nah oke, sekarang kita tinggal gabungin aja nih ketiga partnya ini ya, biar matching sama backsoundnya gitu ya. Kita play lagi. Nah pas di sini pindah ke yang part 2 ya, ini bisa lo potong aja set. Nah kita coba play lagi. Nah yang di part 2 ini ya, lu cari bagian dimana petirnya itu muncul. Nah, misalnya di sini ya. Nah kalau udah dapat, lu potong aja ke kiri kayak gitu ya. Kita play lagi. Oke, ulang. Kayaknya kurang pas ya, karena bassnya itu mulainya di sekitaran sini. Nah di sini nih, potong lagi ya. Jadi usahain pas sama backsoundnya ya, biar enak aja gitu dilihat. Wih, ini pas backsound gitu, kayak jedak-jedok ya. Kita coba play lagi. Oke, di sini lagi ya. Nah
Nah, pas di sini ya, kita pindahin lagi ke part berikutnya. Ini kita potong. Nah, terus yang di part ketiga ini ya, lu cari di mana bagian Doctor Strange-nya itu muncul. Nah, itu ya. Oke, kalau udah dapat, lo potong aja ke kiri. Nah, kita coba play dari part 1. Wede, udah itu ya, sebenarnya udah nih. Tinggal lu aja nih ngepas-pasin. Kalau lu ngerasa kayak waduh kurang panjang nih yang bagian Doctor Strange-nya. Nah, lu bisa ngakalin tuh. Lu tinggal ngeduplikat aja yang ini. Caranya lu pencet titik 3 yang ada di kiri atas itu ya. Nah, baru lu duplikat. Udah deh, jadi panjang. Nah, udah deh, jadi panjang ya. Sekarang kita tinggal masukin sound effect gunturnya ya, petirnya. Oke, caranya audio, terus cari sound effectnya ya. Oke, ini dia ya. Nah, ini dia ya. Kalau udah dapat, lu import. Nah, baru lu pasin deh sama videonya. Ini kita potong aja karena tidak penting. Bagian sini juga kita potong aja. Cari lagi ya yang ada guntur-gunturnya. Nah, sini kita potong lagi. Nah, ini ada nih. Potong lagi. Nah, jadi kayak gitu ya. Lu pilih di spektrumnya. Nah, ini kita potong lagi. Nah, oke, ini ada nih. Kita potong. Nah, udah dapet 4, Pak. Sekarang kita tinggal ngepasin aja. Pas di transisi sini harus ada suara gunturnya ya. Gua pilih yang paling besar biar duar gitu loh. Oke, ini kita geser dulu. Kita coba ya. Nah, kalau udah untuk guntur lagi, kalau ada guntur-guntur lagi ya udah lupasin. Misalnya di transisi ini ya, masukin. Nah, kayak gitu. Coba kita play. Ya. Nah, ini ada nih, ada guntur lagi nih sebelah sini. Kalau lo rasa gunturnya kurang ngeduar gitu ya, kurang ngejos suaranya, lo bisa naikin aja volumenya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kan jadi duar gitu loh. Oke ya. Nah, kalau ini kan udah tersusun nih, lo bisa isiin aja bagian-bagian yang kosong ini. Geser kayak gini, ini geser ya, geser kayak gini, ini geser kayak gini, terus ini geser kayak gini. Nah, coba kita play dari awal. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Nah, oke, untuk backsoundnya udah jadi tuh. Sekarang kita tinggal bikin efek zoom out ya, sama yang kayak di part 1 ini. Ini kan kayak ada dari itu ya. Kita bakal bikin di part 2 sama part 3. Tapi caranya beda. Gak kayak di part 1 tadi. Kalau part 1 tadi kan pakai kunci-kunci ini ya. Untuk di part 2 sama part 3 enggak cuy. Di sini kita pakai yang ini ya. Nah, pakai yang pan and zoom. Nah, ininya lu zoom. Oke, segini ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah lu centang, baru yang di sini sama pakai pan and zoom juga. Pergi ke akhir, baru lu zoom ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah centang, kita coba dulu. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Jadinya kan kayak enggak jadinya gak terlalu kaku gitu loh animasinya ya kan. Nah, untuk penutup ya biar gak terlalu kaku. Nah, kayak tiba-tiba mati gitu loh suara musiknya. Biar gak terlalu kaku, lu masukin sound effect yang di awal tadi. Yang ini ya.
yang paling nyaring. Lu duplicate, terus lu geser ke akhir, pas di sini ya. Lu masukin aja. Nah, untuk suaranya lu nyaringin aja, gak apa-apa biar budek. Gak lah, canda cuy. Kita play. Lu pencet backsoundnya, baru lu amplop volumenya. Nah, lu tandain di situ ya. Lu kecilin deh kayak gini. Coba kita coba dulu ya. Nah, kan jadinya kayak duar, kayak smooth gitu loh. Nah, oke, udah kelar ya. Sekarang kita tinggal export videonya. Resolusi sama, frame rate sama ya, ekspor. Oke, udah kelar di ekspor ya. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya. Makasih buat kalian yang udah nge-share video gua biar like-nya tambah banyak, biar makin cepet juga ya gua bikin tutorialnya. Makasih buat kalian ya. BTW bagi kalian yang belum tahu, jadi gua itu punya TikTok ya. Silahkan di follow. Nah, oke, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.